Oke guys bro, sekarang saya akan share video ya masalah perbaikan mesin las Lakoni TIG MMA inverter. Ya ini wadahnya ini ya, boxnya ini sudah dibuka ini. Tadinya saya agak pingin membuat video ya untuk perbaikan mesin las ini. Masalahnya ya mungkin menurut saya itu ada di video-video di channel lain, tapi ternyata saya lihat-lihat kok sampai saat ini saya belum menjumpai. Makanya saya itu pusing sendiri ini mencari referensi tutorial cara perbaikan mesin las ini. Sebetulnya memperbaiki mesin las itu guys ya tidak sulit-sulit banget dan juga tidak gampang-gampang banget ya. Yang menjadi acuan biasanya kebanyakan di daerah power supply 24 volt di daerah ini, yang sekaligus mencolok PWM-nya di sini ya. Ini IC PWM-nya. Gitu guys ya. Saya jelaskan dulu ini mesin lasnya. Kalau dibuat ngelas guys ya, kalau dibuat ngelas dengan ampere kecil, katakanlah di bawah 60, ampere, mesin las ini bisa ngelas, tapi gak begitu mateng ya. Tapi kalau ditinggikan dari 60, maka mesin las ini mati total. Tapi tidak total banget sebab PPM-nya masih hidup. Jadi kipasnya mati, ya otomatis setrumnya ke daerah ini juga mati. Tapi kenapa kok PWM-nya tidak mati? Karena PWM-nya ini disuplai oleh jurusan yang lain. Kalau biasanya kalau Lakoni Falcon 120 dan sebagainya guys ya, yang gak begitu gede, itu yang mensuplai PWM 24 voltnya ini adalah ini guys ya. Begitu tegangan dihidupkan, klek, setrum melalui PTC dulu. Sesudah itu masuk ke PWM. PWM-nya ada tegangan, kemudian tegangannya itu membuat setrum atau tegangan 24 volt, dan tegangan 24 volt itu mensuplai relaynya ini, baru kesemuanya hidup. Jadi kalau gak ada tegangan di relay, berarti semuanya itu akan mati. Itu untuk Lakoni 120, Lakoni Falcon 120. Tapi untuk ini lain guys ya. Begitu dihidupkan, begitu ini di on kan, setrum atau tegangan akan mensuplai power supply 24 volt sekaligus PWM-nya. Itu adalah ini guys ya. Nah, ini ada diode kecil-kecil gini. Itu mensuplai PWM 24 volt, kemudian PWM ini ada tegangan keluar 24 volt. 24 voltnya itu mensuplai relay ini. Baru relaynya ini hidup dan tegangan 300 voltnya masuk. 300 volt ampere tinggi ya. Kalau ini ampere rendah, ini keluarnya juga 300 volt ini guys ya. Masuk ke PWM-nya di sini nanti diolah lagi menjadi 24 12 gitu. Jadi setelah PWM ini 24 voltnya itu on, maka akan mensuplai relay 24 volt ampere tinggi. Kemudian ini akan menghidupkan seluruh mesin yang ada di sini. Tegangannya di sini, kemudian disuplai semuanya. Nah, ini guys ya, kendalanya yang saya alami ketika dibuat ngelas dengan ampere tinggi, itu tegangan seolah-olah putus dari dari kaki-kakinya relay ini. Padahal relaynya itu tidak mati. Jadi tegangan 24 voltnya yang masuk ke relay itu tetap yang menghidupkan switchnya ya. Dan di dalam ini ada kumparan ya. Kumparan yang menyambungkan switch kayak gini, itu tetap hidup, aktif. Tapi kenapa ini kok gak bisa nyambung? Yaitu yang saya jadi pertanyaan.
Makanya saya buat jumper kayak gini, ini akan saya uji cobakan nanti. Jadi ketika hidup, ini akan saya jumperkan, katakanlah ketika ini disambungkan seolah-olah meringankan bebannya relay. Jangan-jangan kaki relaynya itu tidak kuat untuk ampere tinggi. Padahal ini sudah diganti ya, sudah diganti. Saya curiganya ini ada yang nggak beres, ternyata platinanya juga nggak rusak ini. Ya ini guys ya, nggak gosong. Kalau ternyata ini disambungkan kayak gini dan nanti dibuat ngelas ya ternyata bisa dengan ampere tinggi, berarti relaynya ini nggak cocok. Maka harus diganti dengan yang 40 ampere, yang ini 30 ampere guys ya. Ya ini sudah terpasang semua guys ya. Jumper cop-copannya ini sudah dipasang semua. Ini ditarik kayak gini takutnya roboh ke sana, nanti berapi ada yang koslet. Kalau ini tidak mungkin karena ditahan oleh kabel yang kaku-kaku. Kalau ini kabelnya lunak-lunak semua ini. Ada ya sebagian jumper yang nggak dipasang karena memang nggak dibutuhkan. Coba akan saya hidupkan dan dibuat ngelas. Ini sudah disetting ke 60 ampere. Ini ya. Nanti akan saya coba tinggikan, pasti mati. Ya udah hidup guys ya, coba saya buat ngelas. Coba saya langsung tinggikan ya 160 ampere. Ya mati kan, mati. Dan ketika mati ini saya akan nyoba jumperkan ini ya. Saya matikan dulu seklarnya. Jadi seakan-akan langsung di bypass tanpa memakai relay. Sekarang saya akan hidupkan lagi dan kemudian saya jumper guys ya. Kabelnya itu akan saya jumper, dijepit kabel yang kuning, kemudian dibuat ngelas untuk ampere tinggi. Tetap terjadi hal demikian, mati lagi apa enggak? Ya, ini akan saya jumper guys ya. Ya. Dan akan saya buat ngelas. Ini sudah ampere tinggi guys ya, seperti yang tadi 160 ampere. Saya fullkan guys ya, saya fullkan. Jadi dari sini dapat diambil kesimpulan guys bahwa ini masalahnya tetap di relay ya. Yang pasti relaynya itu tidak cocok. Ini yang dipakai warna biru, sedangkan yang seharusnya itu warna hitam. Yang biru itu 30 ampere, yang hitam itu 40 ampere. Sebentar ya, saya akan ganti relaynya. Bisa tanpa jumper apa enggak? Coba saya buka lagi jumpernya, saya laskan ini. Mati lagi guys ya, mati, tak bisa. Ini relaynya sudah diganti guys ya, diganti yang hitam ya, ini relaynya ya. Kalau yang hitam itu yang 40 ampere, kalau yang biru itu 30 ampere.
Dan jumpernya saya buka tadi, jumper yang buatan sendiri, yang pakai jepit kayak gini tuh ya. Saya buka karena saya punya keyakinan ini akan normal tanpa jumper-jumperan. Oke, akan dicoba ngelas guys ya. Ya, akan diangkat. Ini ampernya sudah ampere tinggi guys ya. Ampere 160 ini. Coba. Mati lagi guys ya. Berarti ini harus diakali di relaynya, di kaki relaynya, dikeluarin kabel, dibuat seklar lain. Jadi ketika on, seklar harus dikeataskan. Tidak ada jalan lain, soalnya orangnya kesusu ini, kesusu sembuh. Tapi sebelum dikasih jumper keluar guys ya, yang pakai akal-akalan pakai seklar, yang saya barusan utarakan, saya curiga ini ada yang gak beres ya guys ya. Ini nomornya berapa ini? Tidak begitu kelihatan ya. Nanti akan saya pakai kaca pembesar. Saya lihat umpamanya ini diganti, terus oke, ya tidak usah jumper-jumperan di luar kayak tadi. Ini rencananya kalau sudah putus asa saya ini mau dikasih jumper kayak tadi, dikasih seklar lain di bodinya, di bodi sana di luar. Tapi saya nyoba akan ganti ini dulu. Karena pemantiknya sitrom yang menuju koilnya ini tuh tidak langsung masuk tapi melalui ini. Mungkin ininya yang bermasalah. Ini sudah diganti guys ya. Ternyata kodenya ini guys ya, IRFZ24N. Dan juga ini juga saya ganti zenernya ya. Zenernya ini nilainya 9V1, yaitu ya. Saya ganti juga, takut ada trouble walaupun normal. Masalahnya ini banyak yang berkarat ini. Yang namanya komponen kaki-kakinya ini sudah banyak yang berkarat. Ini keluaran lama masalahnya. Sekitar tahun 2011 mungkin ya. Ya ini relaynya juga diganti yang 40 ampere seperti yang saya sebutkan tadi. Di jumper, tidak di jumper, ternyata untuk buat ngelas masih putus. Masih mati lagi. Jadi ada kemungkinan platinanya itu nutupnya agak begitu rapat ya. Mungkin menurut saya pribadi tegangan di koilnya, koil untuk merapatkan gini itu kurang, gara-garanya ininya bermasalah. Jadi ini diganti yang baru, mudah-mudahan sembuh. Kalau gak sembuh ya gimana lagi. Buat jumper nanti. Jumper di sini pakai seklar ditaruh di luar, atau di jumper di sini pakai relay double. Itu jalan terakhir yang akan saya ambil andai kata ini tidak berhasil guys ya. Tanpa di video guys ya, yang saya bilang tadi mau nyoba dihidupkan ke mesin lasnya, sesudah ganti IRF dan zenernya ini ternyata penyakitnya tetap. Begitu dilaskan dengan ampere tinggi langsung mati lagi. Tapi PWM plus power supply 24 voltnya itu tetap hidup karena disuplai dari ini. Jadi yang menghidupkan relay ini guys ya, yang tak lain melalui ini, dan juga ada peran dari zener untuk membangkitkan IRFZ24 ini guys ya. Ini ada salah satu kaki yang dihubungkan dengan plusnya ini ya, plus 24 voltnya ini ya. Ini untuk membangkitkan kaki nomor berapa ini, kaki nomor 1 ya, paling kiri ya, 1 2
2, 3, kaki paling kiri itu yang akan membangkitkan ada rangkaiannya ini guys ya, dari plusnya disambung seri. Ini berupa elko yang nilainya 47 mikrofarad 50 volt ya ini ya. Sedangkan ini resistornya nilainya coklat hitam kuning guys ya. Berarti 1 nolnya 5. Berarti 100 ya, 100K berarti. Ya yang jelas ini mati guys ya. Ini sama sekali gak nyambung, mati cek matinya. Sudah dipakai multitester yang kini, pakai avo yang kini juga sudah tidak nyambung. Berarti dapat dipastikan penyakitnya ada di ini, di restan ini. Jadi saya yang mulai beberapa hari ya memperbaiki ini sampai jelimet, ganti relaynya, ganti ini IRFZ, ganti sender. Terakhir ini saya lihat ternyata ya ini guys ya. Jadi kalau sudah punya pedoman kayak gini, andai kata ada kesulitan yang sama dengan ini, jangan mengambil langkah yang saya ambil yang terlalu banyak ini. Langsung aja vonis ininya, langsung dibuka resistornya dulu. Kalau umpamanya ininya mati, ya ini aja udah diganti. Jadi yang namanya relay dengan IRFZ dan juga sendernya tidak usah diotak-atik. Ini kayaknya sudah turun juga ini. Nilainya biasanya 47, ini sudah turun menjadi 36. Saya ukur barusan dengan multi tester. Jadi ini resistornya sudah dipasang guys ya, yang nilainya 100 kilo ohm. Yang tadi rusak atau putus ya ini. Tapi ini gak ada yang persis guys ya, besarnya ini besarnya setengah watt. Kalau bisa dikasih yang seperempat ya, seperempat watt yang kecil. Jadi umpama ada short atau konslet di daerah IRFZ24 ini short, jadi yang rusak tidak kena ke yang lain, tapi yang putus malah resistornya. Ini resistornya nilainya 100K, yang ini nilainya menurut pabrikannya kan 47 mikrofarad 50 volt. Yang ini adanya 100 mikrofarad 50 volt. Ya ini akan dicoba ngelas guys ya. Yang barusan sudah dipasang, komponen-komponen yang perlu diganti. Ini bisa berhasil apa enggak? Ketemunya setelah percobaan ini nanti. Ini langsung dengan ampere tinggi guys ya, langsung 160. Berhasil guys. Coba saya fullkan. Ini sudah full ini. Ini sebagai tambahan aja guys ya. Andai kata Anda sekalian menemukan mesin las ya yang kayak gini, dalam artian dibuat ngelas di ampere rendah, katakanlah di 60 atau di bawahnya lagi, atau di bawahnya 80 itu masih normal, kemudian ditarik ke atas lagi, mesin lasnya mati, outputnya mati, tapi PWM-nya masih hidup. Karena PWM-nya itu punya kabel tersendiri yang menjadi catu dayanya di sini ya. Ya ini guys ya, kelihatan ya. Ada diode. Ya ini yang menjadi catu daya khusus untuk PWM-nya. Jadi kabelnya ini.
tidak nyatu dengan relay di relay ini. Kemudian apabila menemukan kasus yang seperti itu, PWM masih hidup tapi tidak bisa dibuat ngelas. Jadi untuk menjustifikasi atau memvonis itu tidak usah sulit-sulit banget, biar tidak seperti yang saya alami ya. Jadi langsung gini guys ya, tengeri atau dibuat acuan. Kalau ada relay kayak gini, kemudian di pinggirnya itu ada MOSFET kecil kayak gini, maka yang bermasalah itu bukan relaynya, tapi bisa di MOSFET-nya ini, bisa di saluran ke MOSFET ini. Biasanya itu ada R lah, cari jurusan kaki kirinya ini. Ini MOSFET-nya yang dipakai ini guys ya. Nah ini ya, IRF-Z24N ya, yang biasa dipakai di ini ya. Ini kan ada yang IRF-Z24 dan juga ada yang IRF-9Z24 ini, selang-seling ini. Jadi yang jurusan ke kaki kiri ini dicari, ini langsung ke elko, langsung ke resistor ini. Ini yang bermasalah barusan cuma resistornya itu putus, walaupun fisiknya itu masih bagus. Setelah diganti itu oke. Juga seperti ini punyanya Tenjima ini. Ada relay, juga ada MOSFET kecil kayak gini. Sama juga IRF-Z24 ini yang dipakai. Lain halnya dengan ini guys ya. Lakoni Falcon 120, baik yang E walaupun tidak, ini tidak memakai MOSFET. Jadi kalau umpamanya ada yang nggak benar dengan arus atau ada yang nggak benar dengan tegangan, maka dapat dipastikan relaynya sudah mampus atau ya ngefong lah. Jadi gitu guys ya acuannya, biar gak seperti saya ini sampai ganti relay, sampai ganti IRFZ-nya sudah diganti, tetap ternyata penyakitnya cuma harganya Rp500 ini. Untuk kabel-kabel jumper kayak gini yang begitu jelimet guys ya, kayak gini, ini kan sudah dibuka total. Mas gimana mas cara buka totalnya, nanti takut salah kabelnya masangnya. Ini sudah pernah masuk bengkel lain, ini sudah dikasih tanda-tanda ya ini, tapi menurut saya tanda-tanda ini bisa juga kesulitan ya, bisa juga kebalik atau gimana, soalnya ada port-port yang kurang lebihnya sama gitu ya, bentuknya sama, terus panjangnya mungkin bisa aja sama di daerah sini. Kalau saya pakai metode ya di video kayak gini, ngomong sendirian. Ini cop-copannya di sini masuk thread ke sini, kurang lebihnya seperti itu. Ini di sini masuk ke ini. Dan yang ini cop-copannya ini masuk ke ini gitu aja. Jadi kalau kita mau ngerakit lagi wungkul kayak gini ya tinggal kita lihat videonya. Tapi hati-hati videonya nanti terhapus. Mungkin ada yang punya anak kecil yang ngusil, dihapus-hapus videonya ya buyar. Jadi gitu guys ya. Oke, gitu aja guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ya ini bentuk aslinya kayak gini kalau sudah ada bajunya ini.